Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan memberikan bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Ada 10 syarat ya, agar umrohnya itu diterima. Jadi ada beberapa kriteria yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu yang akan umroh. Ya, harapannya yaitu agar umrohnya bisa diterima oleh Allah. Nah, itu harapannya. Jadi 10 ya, kriteria ini ya, bisa Bapak Ibu laksanakan. Harapannya agar umrohnya diterima dan bisa menjadi umroh yang mabrur. Yang pertama di sini Abah ingatkan, pada saat Bapak Ibu akan mendaftar umroh, pada saat pelaksanaannya sampai kepulangannya, Abah ingatkan ya, supaya semua ibadahnya, baik ibadah umrohnya maupun ibadah-ibadah yang lainnya, supaya diniati karena Allah. Caranya bagaimana Abah? Yang namanya niat karena Allah. Ya, Abah akan jelaskan. Niat itu adalah adanya di dalam hati. Kemudian niat itu urusan hati. Yang tahu seseorang itu niatnya apa, ya di dalam hatinya itu apa, hanya dirinya dan Allah. Nah, untuk itu, orang lain itu hanya melihat dari luar saja. Yang tahu dirinya. Nah, berarti bagaimana caranya Bapak Ibu niatnya supaya karena Allah? Pertama, tadi pada saat akan ibadah, apa saja? Ya, itu supaya dimantapkan di dalam hatinya, mintalah kepada Allah pengampunan. Ya, contoh orang itu mau sholat. Sholat itu kan, ya pahalanya supaya diampuni dosa, karena Allah akan mengampuni dosa. Berarti mintalah pengampunan kepada Allah. Ya, niatkan di dalam hatinya minta pengampunan kepada Allah. Ya, kemudian, ya karena kita bicara masalah umroh ya, jadi niatkan ya supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian mintalah kepada Allah pahala yang besar. Kemudian mintalah kepada Allah agar doa-doa Bapak Ibu nanti pada saat di Mekah Madinah sana, pada saat pelaksanaan ibadah umrohnya juga dikabulkan. Kemudian mintalah supaya diterima nanti ibadah umrohnya. Dan bisa menjadi umroh yang mabrur. Minta seperti itu, gerintes hatinya. Ya, lewatkan, siratkan di dalam hatinya. Jadi yang namanya niat ini bukan ucapan, bukan lafaz. Ya, adapun ya tuntunannya pada saat niat, ya, niat umroh, ya, memang ada ucapan. Nah, ucapan ini memang harus dilakukan, harus bersuara. Tapi ya, itu bukan niat aslinya. Niat itu adalah urusan hati. Itu hanya ucapan. Kalau orang itu sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, maka masuklah dia ke hal-hal yang berkaitan dengan tadi pelaksanaan ibadah umroh, termasuk jatuhlah larangan-larangan ihramnya. Ya. Sebagaimana orang yang sholat. Orang yang sholat itu niatnya mah di dalam hati. Ya. Akan melaksanakan sholat umpama duhur, minta supaya diampuni, diterima sholatnya. Kemudian ucapkan. Ada ucapannya, namanya takbiratul ihram. Apa ucapan pertama kali orang itu akan sholat? Yaitu ucapannya takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Apabila seseorang itu sudah mengucapkan takbir, maka dia masuk. Masuk kemana? Masuk melaksanakan sholat itu. Pintu masuknya itu di situ. Ya, ucapan Allahu Akbar tandanya sudah masuk sholat. Ya, itu merupakan rukun ya. Rukun sholat itu kan takbiratul ihram. Ya, nah itu ucapan, bukan niat. Kalau niat adanya di dalam hati. Kalau mengikuti tuntunan Nabi seperti itu. Kadang-kadang orang masih bingung. Abah niatnya apa? Ya, niatnya adalah niatkan karena Allah. Ingin diampuni dosanya. Ingin supaya tadi mendapatkan pahala. Sebagaimana yang Abah jelaskan. Adapun ucapan nanti pada saat umroh ya. Masuk supaya masuk ihram. Ya, pada saat orang itu kan berihram, niat ihram. Ya silahkan ucapkan labbaik Allahumma umroh. Kalau ingin umroh untuk diri sendiri. Itu ya. Itu sedikit penjelasan mengenai niat. Dan mengenai niat ini Bapak Ibu, supaya dijaga. Ya, jangan sampai awalnya sudah baik, nanti pada saat prakteknya berubah.
bahkan tercampur dengan sifat-sifat yang memang bisa menghancurkan amalan. Hati-hati. Selanjutnya yang kedua, diusahakan, ya Abah ingatkan, ya yang kedua yaitu tata cara ibadahnya ya, harus mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Usahakan seperti itu. Apapun ibadahnya, baik itu ibadah umrohnya, sholatnya, doa-doanya, usahakan mengikuti tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Ya. Sebab tadi yang namanya agama ini ada aturannya. Cara ibadah umroh sudah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Ikuti, kita tinggal mengikuti saja. Nah itu, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh, berarti harus bisa menyelesaikan rukun umroh. Ingat, ya, rukun umroh ini ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama, niat ihram umroh. Nah itu tidak bisa tergantikan, harus dirinya. Ya, karena akan melaksanakan ibadah umrah untuk sendiri, maksudnya untuk dirinya. Kemudian yang kedua, tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Aturannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, sa'i Safa Marwah, dimulai dari Bukit Safa nanti berakhir di Bukit Marwah. Ya, caranya, cara menghitungnya, ya, lakukan perjalanan ya, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah 1, hitungannya 1. Kemudian dari Bukit Marwah ke bukit yang awal, ke Bukit Safa, berarti hitungannya 2. Terus lakukan. Nanti berakhir di Bukit Marwah. Sebanyak 7 perjalanan, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, rukun umroh itu adalah, di dalam pelaksanaannya harus berurutan, tidak boleh, umpamanya didahulukan, yang nomor 3 umpamanya sa'i dulu, ya kemudian nanti tawafnya, tidak boleh. Karena memang sudah baku seperti itu. Itu namanya rukun umroh. Rukun umroh itu amalan-amalan yang memang tadi tidak bisa tergantikan, baik itu diganti dengan dam, atau umpamanya diganti oleh orang lain, tidak bisa. Ya. Nah itu rukun umrohnya harus selesai. Supaya, harapannya supaya apa? Supaya diterima ibadah umrohnya. Ya, selesaikan. Lanjut yang keempat, supaya bisa menyelesaikan kewajiban umroh. Ini harus Bapak Ibu bedakan. Ya, kalau tadi ingat yang namanya rukun itu tidak bisa tergantikan. Tapi kalau yang namanya wajib umroh masih bisa tergantikan. Tapi diusahakan ya jangan melanggar. Nah, diusahakan kita sudah tahu kewajiban-kewajibannya, peraturan-peraturan itu berarti tidak boleh kita berusaha melanggar, tuh ya. Yang kelima. Yang kelima, pada saat umroh, usahakan jauhi yang namanya larangan-larangan ihram umrohnya. Ya, contoh, ya laki-laki itu pakaiannya hanya 2 helai kain, tidak boleh tambah celana dalam, tidak boleh pakai kaos dalam, hanya 2 kain ihram. Abah pakai sabuk boleh nggak? Pakai ikat pinggang boleh, kalau itu ada hadisnya, boleh. Ya. Kemudian, ya, yang laki-laki ya tidak boleh memakai penutup kepala yang sifatnya menetap, itu juga tidak boleh. Nah, untuk wanita, ya, wanita ini ya tadi diusahakan wajahnya supaya terlihat. Kalau kebiasaannya pakai niqab atau pakai cadar ya supaya dibuka karena ini perintah Nabi. Ya. Nah, bagaimana Abah menghindari orang, umpama seorang itu karena cantik, ada laki-laki matanya melotot aja melihat dia umpamanya, boleh tutup pakai kudungannya. Ditutup pakai kudungan. Berarti kan sifatnya tidak menetap. Nanti setelah orang itu berlalu dibuka lagi. Tuh ya, seperti itu boleh, ya. Tidak melanggar maksudnya. Ada tuntunannya, ada hadisnya. Nah, kemudian bagi laki dan perempuan pada saat sudah berihram, tadi ya dilarang pakai minyak wangi, ya. Kemudian dilarang mencabut rambut, ya, baik itu rambut kepala maupun rambut yang tumbuh di badan. Tidak boleh berantem, tidak boleh marah-marah, ya, tidak boleh tadi ya, umpamanya menikah, melamar, menikahkan itu juga tidak boleh pada saat orang itu berihram. Itu ya, itu larangan-larangan diantaranya pada saat orang itu sedang berihram. Dan ihram ini berlaku untuk haji dan umroh ya, sama larangannya. Lanjut. Yang keenam, yaitu supaya menjauhi amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan
yang tidak ada tuntunannya. Contoh, pada saat tawaf di Baitullah, usahakan jangan ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan orang yang mencium-cium yang namanya itu makom Ibrahim. Ya, tempo hari Abah masih melihat, belum lama. Ada seorang laki-laki insya Allah ya, dia mengelap-ngelap sengaja pakai kain apalah gitu ya. Mengelap-ngelap, apa namanya itu, kan ditutupi sama kaca, ya. Dilapisi emas ya bingkainya. Nah, kemudian orang tersebut mencium-cium, meluk-meluk, kemudian mengelap-ngelap apalah. Nah, ini supaya dijauhi, tidak ada tuntunannya. Bahkan yang ada nanti kemusyrikan. Ya. Apa yang dimaksud dengan kemusyrikan? Contoh misalnya dia sengaja ngelap-ngelap sorbannya. Kemudian dia merasa karena sudah dilap-lap umpama ke tadi yang namanya makom Ibrahim, kemudian seolah-olah merasa bahwa itu memiliki kesaktian dan sebagainya umpamanya. Ya, umpamanya. Nah, itu jangan sampai dilakukan. Kemudian ya, apa namanya, pada saat berada di Masjidil Haram, ya, yang jangan dilakukan lagi itu adalah yaitu pada saat Bapak Ibu berusaha ingin ya, mengusap rukun Yaman. Kemarin itu bulan Februari belum lama ya, ada orang itu sampai nangis-nangis, dipeluk lagi, bukan diusap. Dicium, dipeluk-peluk sehingga orang lain itu tidak bisa untuk mengusap. Tuntunannya rukun Yaman itu bukan dipeluk, bukan dicium, ya. Ingat ya, hanya diusap. Dijelaskan dalam hadis itu, barang siapa yang bisa mengusap Hajar Aswad dan rukun Yaman, maka Allah akan menghapus beberapa kesalahannya, beberapa dosanya. Bukan dipeluk-peluk, bukan dicium. Nah, itu jangan dilakukan. Apalagi sampai meraung-raung, menangis-nangis. Jangan berlebihan. Ya, ibadah ini sudah diatur, ada tuntunannya, kita tinggal mengikuti saja. Lanjut. Yang ketujuh, ya. Yang ketujuh, supaya hatinya selalu ridho kepada Allah bila diqadar dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun tuh begini misalnya, ya, karena kemarin tuh kan ada kebetulan bulan Februari keberangkatan Abah itu ada beberapa jamaah dari Biro Travel lain itu yang tadinya umpamanya, ya, hotelnya itu sudah dipesan. Hotel A tiba-tiba di-cancel sama pihak hotelnya, kemudian akhirnya mencari-cari hotel sudah penuh, akhirnya dapatlah umpama yang jauh. Nah, ini kan kesalahan itu bukan kesalahan dari Biro Travelnya, tapi memang ada oknum-oknum yang memang memanfaatkan karena waktu itu memang high season ya, banyak sekali pengunjung ya, yang menginap di hotel sehingga mungkin tadi harganya mana yang lebih tinggi atau apalah umpamanya. Nah, berarti kan tadi ini yang timbul adalah kecewa. Ya, pihak travel sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata ada pihak-pihak lain yang menggagalkan sehingga mau tidak mau cari hotel lain. Nah, hatinya supaya ridho, karena ini sudah ketetapan Allah. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Berarti Bapak Ibu supaya tenang. Jangan ngomel, jangan grundel hatinya. Ingat Bapak Ibu tamu Allah, diundang sama Allah, hanya saja dicoba tuh sama Allah. Coba yang tadinya niatnya ke hotel A, coba dipindah ke tempat lain. Itu memang sudah ya, Allah yang ngatur. Berarti karena Bapak Ibu niatnya ibadah di sini, Abah ingatkan supaya ridho itu senang. Biasa saja hatinya. Pasrah kepada Allah, berprasangka yang baik kepada Allah. Tinggal dari Bapak Ibu umpamanya diqadar seperti itu, ya berarti ya sebagai pembelaan, kalau memang jauh ke masjid, silahkan naik taksi dari hotelnya. Umpamanya kan jauh, sambil jalan bikin video, umpamanya ini begini ya, ngerusulo apa ya bahasanya, kemudian grundel aja hatinya. Nah, itu jangan. Abah tidak mengajarkan hal seperti itu. Hatinya supaya berlapang dada, ya. Karena tadi insya Allah ya Biro Travel juga berusaha semaksimal mungkin. Karena kemarin itu banyak travel umroh yang sudah DP ternyata dipulangkan uangnya. Nah, ini mau bagaimana coba kita ya? Karena kan tadi ya di sana itu ya bisa saja terjadi seperti itu ya. Kemudian yang kedelapan ya, supaya sabar ya dalam menerima cobaan-cobaan dari Allah. Yang namanya sabar itu Bapak Ibu, saya sabar. Sudah 3 kali orang itu ada batasnya sabarnya. Kalau dalam hukum agama, apalagi masalah ibadah, sabar itu tidak ada batasnya Bapak Ibu.
Sabar itu sampai dibawa mati. Contoh, ya, orang, ya, ini kita bicara masalah ibadah. Ya, orang itu diperintah oleh Allah umpamanya sholat. Berarti kita di dalam melaksanakan ibadah kewajiban kita itu harus sabar. Sampai kapan? Sampai selesai. Sampai menemui kematian. Kita terus ibadah, sholat terus. Itu contoh sabar di dalam menjalani ibadah. Ini maksudnya sabar di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, kita kan niatnya ibadah. Nah, karena kita tamu-tamu Allah, akan diundang oleh Allah datang ke tanah suci, berarti niatnya ibadah nih. Berbeda dengan orang pelesiran. Niatnya mau jalan-jalan, kalau ini niatnya ibadah. Kalau ada cobaan ya harus sabar. Contoh umpamanya dicoba itu biasanya ya umumnya ya yang paling mudah saja Abah perhatikan itu dicoba dari orang-orang sekitarnya. Sekamar berempat umpamanya ya, tiba-tiba yang lain itu kok karakternya berbeda ya. Habis pipis umpamanya di toiletnya ya, mungkin nyiramnya kurang banyak. Ini jangan sampai terjadi. Saling mengingatkan, harus banyak sabar ya, seperti itu. Yang kesembilan ya, supaya menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat merusak amalan, kemudian juga harus bisa khusyuk dalam ibadahnya. Apa saja yang bisa merusak amalan-amalan tersebut? Yaitu apabila Bapak Ibu tadi ya, amalannya itu tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Allah menentukan A, ditambahi umpamanya ya. Kemudian juga tadi ya, Bapak Ibu ya, seharusnya khusyuk di dalam beribadahnya, malah mikirnya oleh-oleh. Apakah ada Bapak Ibu rombongan Abah itu ya, baru hari pertama, apa cerita sedikit ya. Hari pertama masuk ke Madinah ya, ada orang berdua warawiri ya, warawiri bawa teng-tengan yang warnanya biru dari plastik untuk mengambil air Zam-Zam. Abah bilang, karena kan berpapasan dengan Abah, insya Allah baru-baru datang ke Madinah. Bu, ini kan berdua. Yang satu nenek-nenek dibawa-bawa sama yang mudanya. Bu, mau kemana? Ini waktunya sholat Isya. Ayo masuk ke sini. Ntar aja lah, Bah. Saya mau nyari air Zam-Zam. Ya, di benaknya dia insya Allah ya. Pengen bawa air Zam-Zam sebanyak-banyaknya. Sehingga waktunya untuk ibadah, orang lain menuju ke masjid, sibuk nyari tempat air Zam-Zam. Padahal, ya, kalau dia tahu, dan sering barangkali melihat video-video Abah, ya, air Zam-Zam yang khusus, ya, yang gratis, yang banyak boleh ngambil satu gerigen juga, dibukanya itu nanti setelah Isya, ya, insya Allah sekitar jam 8:30. Kemudian nanti setelah selesai sholat subuh, yaitu waktu duha. Nah ini orang, ya, kan di perjalanan kalau perempuan sama laki kan berpisah. Mondar-mandir, nanya-nanya ke orang, bawa-bawa teng-tengan, sibuk dengan tadi, apa tadi namanya, ingin mencari air Zam-Zam. Akhirnya, pada saat sampai ke sini laporan, Abah, air Zam-Zamnya jadi bau. Kenapa? Oh, sepertinya kalau kita bawa gerigen yang dari plastik harus dibersihkan dulu ya. Ya iya, Abah kan sudah peringatkan. Makanya tadi, ya, ini hanya sebagai apa ya, mengingatkan saja. Kita niatnya ibadah, jangan sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Jadikan urusan-urusan yang lain nomor 2. Ya, masalah air Zam-Zam, masalah oleh-oleh, baru datang sudah sibuknya yang macam-macam. Perbanyak masuk ke masjid, perbanyak ibadah di masjid. Mau sholat sunnah, mau sholat apa di situ silahkan. Ya, nah ini mengingatkan ya, silahkan supaya khusyuk dalam beribadahnya. Dan yang terakhir, ini sangat penting Bapak Ibu, yang ke-10, Abah mengingatkan. Karena ini berkaitan dengan ibadah kita itu akan menjadi lebur. Kalau Bapak Ibu di dalam ibadahnya itu ya tercampur dengan yang namanya sifat riya. Jadi sifat riya ini sama ya, urusan hati. Dan ya, yang namanya sifat riya ini terkadang hadirnya itu adalah tiba-tiba. Makanya supaya hati-hati. Tadinya niatnya sudah pas, sudah lurus karena Allah, tiba-tiba datanglah sifat riya. Masuk ke dalam hatinya. Contoh, ya, yang namanya sifat riya nih, ya, karena umpamanya umrohnya itu supaya
mendapatkan pujian dari orang. Itu namanya sifat riya. Kemudian supaya didengar oleh orang. Nih saya, walaupun saya orang nggak punya bisa umroh sama Abah Jojo umpamanya. Itu jangan sampai. Ya. Kemudian ya, supaya dilihat orang. Dikumpulkan orang sekampung. Nih saya mau umroh. Ayo sini, sini, sini. Kita syukuran. Tetapi di dalam syukurannya itu terbersit hatinya karena ingin dilihat, ingin disanjung, ingin didengar, maka ibadahnya akan lebur. Ada dalilnya. Ya, ada tuntunannya, ada hadisnya. Tempo hari Abah sudah kupas tuntas. Ya, akan lebur. Kenapa Allah itu tidak menerima amal ibadah yang tercampur dengan kesyirikan, yang tercampur dengan tadi ya sifat riya. Jadi sifat riya ini yang tahu itu dirinya dan Allah. Makanya supaya hati-hati. Dan yang namanya riya ini penyakit hati. Tinggal dari diri kitanya bisa tidak mengatur, memanage hati kita supaya mantap, istiqomah, niatnya selalu karena Allah. Memang masalah niat ini ya, niat karena Allah ini perlu belajar Bapak Ibu. Sama Abah juga belajar. Ya, belajar supaya selalu lurus hatinya. Bukan berarti orang itu semakin tenar umpamanya, semakin banyak ilmunya, tidak dicoba oleh setan. Justru cobaannya semakin besar. Maka dari situ, ya para ulama-ulama yang sudah umpamanya tadi yang terkenal dan sebagainya, hati-hati sama. Makin besar juga cobaannya. Kalau dia hatinya merasa, wah saya ini paling pinter, umpamanya ya, bacaan Al-Qur'annya paling bagus. Ya. Tetapi kalau ada perasaan-perasaan, ada supaya orang lain begini, berarti tadinya niatnya karena Allah tercampur dengan niatan lain, maka Allah tidak akan terima. Dengan kata lain, ibadahnya menjadi sia-sia. Nah, karena kita ibadah umrohnya supaya diterima, berarti supaya bisa menjaga hati. Hati kita supaya terjaga dari sifat riya. Sifat riya ini ingat, ya, ini adalah ulah setan. Setan itu licik Bapak Ibu. Bagaimana caranya seseorang itu supaya amal ibadahnya lebur? Berbagai macam cara. Bisa saja karena umpamanya ibadahnya itu tidak yakin, sehingga ditambahilah dengan macam-macam. Umpamanya, ya. Atau barangkali bagaimana caranya supaya betul-betul tadi lebur amalannya tidak diterima. Hati-hati. Ya. Nah, itu sedikit 10 hal yang perlu Bapak Ibu hati-hati, ya. 10 syarat agar umrohnya bisa diterima. Nah, dengan Abah mengingatkan seperti itu, mudah-mudahan Bapak Ibu ingat selalu nasihat-nasihat dari Abah, ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Nah, di sini Abah mengingatkan, ya, apabila Bapak Ibu merasa senang, merasa cocok dengan nasihat-nasihat Abah, jangan lupa, ya, kan Bapak Ibu melihat Abah kan umumnya di HP, di YouTube. Pertanyaan Abah, apakah sudah diklik subscribe-nya? Ya, Abah ingatkan nih, karena ada laporan dari YouTube itu, ya penonton Abah itu banyak. Hanya saja, ya masih banyak jamaah yang mungkin belum tahu cara mengklik ada tulisan subscribe. Ya, Abah mohon bantuan ke Bapak Ibu yang belum mensubscribe, silahkan ditekan, ya diklik tulisan subscribe-nya. Tapi sekali, tidak boleh 2 kali. Kalau 2 kali berarti dia akan kembali tidak subscribe. Nah, kenapa Abah sarankan diklik subscribe-nya? Adalah yang pertama, nanti pada saat Abah memberikan nasihat-nasihat, nanti akan ada videonya di HP Bapak Ibu. Akan hadir, nih HP Bapak Ibu ada video terbaru dari Abah, silahkan didengarkan kalau bahasa kitanya. Tuh ya. Nah, ini bermanfaat Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu. Ya, dan juga bermanfaat untuk Abah supaya apa? Supaya Abah tetap eksis. Semangat dalam membuat video-videonya, kemudian juga semangat memberikan keilmuannya. Silahkan kita saling membantu, saling mendorong, ya, agar kita bisa sukses ibadahnya. Ya, Abah sukses dengan memberikan keilmuannya, dengan harapan Allah memberikan pahala jariah untuk Abah dan keluarga. Itu harapan utamanya. Nah, adapun Bapak Ibu juga bisa sukses.
ibadahnya pada saat berada di tanah suci. Ya, dengan cara tadi silahkan diklik tulisan subscribe-nya di bawah pojok kanan ya. Ada kanan apa ya? Seperti itu ya. Kemudian silahkan berkunjung ya ke media sosial lainnya. Abah itu ada di TikTok. Kemudian ada di Instagram. Ya, hanya saja memang yang paling banyak itu di YouTube ya. Karena YouTube ini kan videonya panjang-panjang. Kalau di TikTok kan sebentar-sebentar ya. Hanya saja ya mungkin ingin melihat TikTok, silahkan kunjungi. Nama TikToknya, akunnya Abah Jojo Umroh. Begitu juga dengan Instagram, sama ya, Abah Jojo Umroh. Ya, cari saja, nanti selalu ada. Kemudian apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, ya, Abah insya Allah akan menjawab apabila Bapak Ibu bertanya di kolom komentar YouTube. Ya, silahkan, tanyakan saja. Ya, jadi sekarang ini Abah konsentrasinya di YouTube kalau ingin bertanya. Jadi bukan telepon. Adapun telepon yang ada tertera di video itu adalah telepon khusus admin Abah untuk menerima pendaftaran. Atau barangkali ada Bapak Ibu yang ingin konsultasi pendaftaran umrohnya, nggak yakin ke Ibu Nur, maunya ke Abah langsung. Boleh tidak telepon atau video call langsung? Boleh. Tinggal minta bantuannya ke Ibu Nur supaya disambungkan langsung ke Abah. Bilang ke Ibu Nurnya, saya ingin umroh sama Abah tapi tolong Abah Jojonya supaya video call sama saya. Seperti itu, ya. Caranya seperti itu. Ya, terkadang Abah memang di situ ada tertera nomor HP Abah, tetapi bukan untuk langsung telepon. Caranya adalah di situ kan tertera silahkan WA. WA itu berarti ketik dulu. Assalamualaikum Abah, saya nama ini. Itu tata keramanya seperti itu, ya. Dari ini umpamanya saya ada keperluan ingin daftar umroh. Ya, tapi saya ingin video call bisa tidak ya sama Abah. Umpama seperti itu, nanti kan Abah persiapkan. Ya, umpamanya pada saat Abah berada di kantor di sini. Karena kan kalau di perjalanan Abahnya susah, lagi bawa kendaraan mobil, video call juga agak sulit itu ya umpamanya, ya. Jadi caranya WA dulu, ya. Jangan langsung telepon kalau ke Abah. Tapi kalau ke Ibu Nur boleh silahkan. Mau WA boleh, mau telepon boleh. Tapi Abah sarankan WA dulu, ya. Di sini Abah mengingatkan bahwa musim umroh sebentar lagi, mumpung waktunya masih panjang, ya, untuk persiapan umpamanya menabung untuk bekalnya, uang jajannya, kemudian persiapan menghafal doa-doanya, tata cara ibadah, ya, sholat-sholatnya, praktek umrohnya, dan sebagainya, mumpung ada waktu. Nah, maksudnya ada waktu itu adalah karena Abah membuka paket umroh ini di bulan Juli, kemudian Agustus, September, Oktober. Dan itu ada beberapa pilihan. Maksudnya pilihan hotelnya beda-beda harganya. Ada yang hotelnya di Tower Jam-Jam, ya. Kemudian juga hotel di Madinahnya umpama beda-beda. Jadi beda fasilitasnya. Silahkan Bapak Ibu tentukan, barangkali ingin konsultasi ke Abah juga boleh, ya. Harganya dimulai dari 32,5 juta. Nanti setelah mendaftar, Bapak Ibu berkesempatan mendapatkan buku panduan dari Abah. Nah, ini seperti ini. Nah, ini akan mendapatkan buku ini. Ya, ini nanti tinggal bilang ke Ibu Nur, minta dikirim buku ini, nanti ada penggantian untuk biaya ongkos cetaknya. Jadi di sini buku panduan manasik umroh. Di dalamnya itu doanya mudah. Ya. Kemudian ada penjelasan hadisnya, dari hadis siapa dan lain sebagainya. Ya, ini tata cara ibadah umroh yang mudah. Sudah Abah susun. Kemudian ini ya amalan-amalan sholat sunnah. Nanti akan diajarkan sama Abah bagaimana caranya sholat tobat, sholat tasbih umpama pahalanya apa, semua komplit ada di sini. Dan Abah buatkan buku ini tulisannya besar-besar. Tujuannya supaya apa? Supaya mudah. Karena kan umumnya rata-rata yang umroh itu usianya 50 tahun ke atas. Sengaja Abah buatkan kok tulisannya besar-besar Arabnya dan lain sebagainya untuk mempermudah. Dan di bawah Arabnya ini ada bahasa Indonesianya. Karena tidak semua orang kan bisa bahasa Arab, jadi Abah sudah siapkan buku ini. Ini untuk mempermudah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tadi umrohnya sama Abah, ya silahkan mendaftar ke Ibu Nur. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Dan Abah mengingatkan, ya jangan lupa niatkan selalu karena Allah. Berharaplah, ya semua ibadah kita ini berharap kepada Allah, minta ridhonya Allah. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu saja. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.